Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, majelis yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah yang kita laksanakan secara online. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita untuk terus bisa menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Kita masuk di dalam ungkapan situasi. Dalam minggu ke-10 sesudah Pentakosta ini, kita kembali berkumpul dalam ibadah minggu yang sederhana di tengah-tengah keluarga. Keterbatasan ruang dan gerak tidak mengurangi kita untuk senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kita sampai saat ini masih berada dalam masa-masa pandemi virus corona. Di masa ini, kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup yang normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Hal ini juga menjadi panggilan kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuliakan nama-Nya di tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 12, bait pertama dan baitnya yang kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan. Kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing ibadah kita pada saat ini terambil dari Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas,
Kita masuk di dalam doa hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Baik kami di rumah, di tempat kami bekerja dan berkarya. Ya Kristus, kami juga mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati, akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarkanlah permohonan doa kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Dalam lautan yang gelap, derajat jiwaku
Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga, bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Kami senantiasa yakin dan percaya untuk pemeliharaan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karenanya, kami datang kepadamu, membuka hati dan kehidupan kami, untuk kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan lewat firman-Mu ini. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Efesus pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah
dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13. Paulus menulis kepada jemaat atau sekumpulan orang percaya di Efesus yang belum mengenalnya. Tapi orang-orang Efesus ini tentu sudah mendengar tentang Paulus yang sangat terkenal dalam gereja atau dalam pemberitaan Injil sebagai rasul kepada orang-orang bukan Yahudi. Paulus menceritakan panggilannya sebagai rasul Yesus Kristus yang memberitakan Injil, meskipun ia harus dipenjarakan karena berkaitan dengan tugas tersebut. Paulus menyatakan bahwa ia mulai mengerti kebenaran kehendak Allah, yaitu pada awal hidupnya menjadi Kristen. Kebenaran kehendak Allah ini yang disebut Paulus sebagai rahasia Allah, yang dinyatakan kepada Paulus melalui wahyu yang dia terima dari Allah sendiri. Ini menunjuk pada peristiwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damsyik. Dalam peristiwa itu disingkapkan bagi Paulus rahasia Allah yang menghendaki keselamatan bagi seluruh bangsa melalui Yesus Kristus. Rahasia Allah ini diungkapkan Paulus supaya orang yang membaca dapat mengerti. Itu dikatakan dalam ayat 4 dalam bacaan firman Tuhan ini. Bahwa kebenaran yang dinyatakan Allah berkaitan dengan masuknya bangsa-bangsa bukan Yahudi ke dalam gereja atau dalam persekutuan orang percaya. Dengan demikian segala rintangan, termasuk rintangan rasial, yaitu ras, suku, golongan, bangsa, dirobohkan. Pada zaman dulu, bahkan dalam pemahaman bangsa Yahudi, meskipun keselamatan pertama kali dinyatakan melalui dan kepada bangsa Yahudi, tapi mereka tidak mengenali maksud atau kehendak Allah tersebut, bahwa keselamatan meliputi segala bangsa. Meskipun sudah ada syarat-syarat, misalnya janji kepada Abraham, tapi bagi bangsa Yahudi hal tersebut masih tersembunyi. Bahkan menganggap keselamatan hanya untuk bangsa Yahudi. Dan apa yang dahulu tersembunyi dan tidak diketahui, yaitu bahwa akan ada satu gereja atau persekutuan orang percaya yang kudus dan yaitu universal dan rasuli, dulu tidak atau belum diberitakan, tapi sekarang telah dipercayakan oleh Roh Kudus kepada para rasul dan nabi untuk tugas pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, agar bangsa-bangsa bukan Yahudi juga menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Yesus Kristus, yaitu keselamatan. Dan Paulus sendiri dipercayakan Tuhan untuk tugas pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kuasa itu diberikan kepada Paulus
semata-mata hanya kasih karunia Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat 7. Paulus semakin menyadari bahwa dirinya adalah yang paling hina di antara orang kudus, yaitu para rasul. Pernyataan Paulus ini berkaitan dengan siapa dirinya sebelum bertobat, yaitu sebagai Saulus yang membunuh orang Kristen. Tapi justru kepada orang-orang yang seperti itu telah dianugerahkan atau dipercayakan kasih karunia Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan untuk mengungkapkan rahasia Allah yang berabad-abad telah tersembunyi, bahwa keselamatan untuk segala bangsa. Karena Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk Allah menciptakan bangsa-bangsa. Itu dikatakan dalam ayat 9. Nah, melalui pernyataan Paulus ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui pemberitaannya, supaya gereja atau jemaat Tuhan di atas bumi ini menjadi saksi bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah menentukan keselamatan semesta alam. Dan pernyataan ini dinyatakan kepada pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, yaitu mau menyatakan bahwa pemerintahan atau kerajaan Allah dinyatakan bagi seluruh bangsa di muka bumi ini. Dengan demikian berakhirnya pemerintahan si jahat atas hidup manusia. Jadi rencana Allah yaitu agar orang-orang yang didamaikan dapat dengan yakin mendekati Allah melalui Kristus yang kemenangannya mengakhiri kekuasaan iblis atas hidup manusia. Dan itu dapat terwujud. Artinya keselamatan di dalam Yesus Kristus menjadi bagian dari seluruh bangsa, bukan hanya orang-orang Yahudi. Karena di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua orang diberi keberanian dan memperoleh jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepada Kristus. Melalui iman kepada Kristus, segala tembok dan rintangan dirobohkan. Segala yang tersembunyi disingkapkan agar memperoleh jalan masuk kepada keselamatan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa makna firman Tuhan ini bagi kita semua? Bahwa berita Injil sampai kepada kita sehingga kita percaya Kristus, itu karena pekerjaan Roh Kudus, baik yang dinyatakan melalui para pemberita Injil maupun kepada diri kita masing-masing. Itu bukan karena usaha atau kemampuan kita. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, bahwa keselamatan ditawarkan kepada segala bangsa. Tapi hanya yang merespon atau yang menanggapi melalui iman kepada Tuhan yang diselamatkan. Dan Roh Kudus dapat bekerja melalui dan kepada siapa saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesaksian firman Tuhan ini menyatakan bahwa Roh Kudus dapat bekerja melalui seseorang yang antikristus, seorang yang tadinya membunuh orang Kristen seperti Paulus, yang kemudian dengan kuasa Roh Kudus diubahkan menjadi Rasul Yesus Kristus yang berani memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Oleh karena itu, kita tidak perlu kecil hati ketika dalam hidup ini kita menemui tantangan iman. Bagaimana orang-orang mencemooh iman Kristen? Serahkan saja kepada Tuhan. Jika Roh Kudus bekerja, tidak mustahil banyak orang yang mencemooh iman Kristen, akhirnya mereka tahu dan mengerti kebenaran di dalam Yesus Kristus. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jika iman Kristen dicemooh, Tuhan sendiri yang akan membela kita.
dan Ia akan menyatakan kuasa-Nya. Tugas kita adalah bagaimana kita tetap memberlakukan kasih dalam hidup kita bagi mereka atau bagi orang lain. Bagaimana kita memanusiakan sesama. Bagaimana kita merawat kehidupan ini. Bagaimana kita mengupayakan apa yang baik untuk kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Karena semuanya itu yang Yesus lakukan bagi kita manusia tanpa dibatasi tembok-tembok pemisah. Apakah kita Yahudi atau bukan, dan sebagainya. Tapi yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dengan orang lain, yaitu orang-orang yang tidak seiman, bisa berbaikan. Tapi di antara kita sendiri, sesama orang Kristen, sesama saudara seiman, saudara dalam persekutuan, seringkali yang terjadi sebaliknya. Seringkali kasih yang kita terapkan adalah kasih yang pura-pura. Ketika saudara seiman kita tertimpa musibah, seringkali dukungan yang kita berikan tidak tulus. Di depan sepertinya kita simpati atau mendukung, tapi di belakang kita berbeda. Kita menghakimi dan sebagainya. Kita menjadi orang yang munafik. Kita masih saling iri, saling menjatuhkan, menjelek-jelekkan dan sebagainya. Sehingga kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak bisa jadi berkat, tidak bisa jadi saksi bagi Kristus. Sering kita mendengar kesaksian-kesaksian, sama-sama orang Kristen, sama-sama ke gereja, kok tidak akur. Sama-sama orang Kristen, sama-sama ke gereja, kok saling menjatuhkan. Tidak saling mendukung, dan sebagainya. Ini yang seringkali disaksikan orang lain untuk kita orang Kristen. Hal ini yang seringkali tidak kita sadari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan oleh kasih karunia Kristus, bukan karena hasil usaha dan kemampuan kita. Kristus menghendaki supaya kita menjadi saksi Kristus, yaitu pembawa berita keselamatan bagi orang lain, yaitu melalui kehidupan kita. Bagaimana kita menerapkan kasih Kristus dalam hidup kita, baik di tengah hidup rumah tangga, gereja, dan masyarakat. Karena keselamatan ditawarkan Tuhan kepada segala bangsa, dan Tuhan Yesus memakai kita semua sebagai alat atau saksinya, bahwa setiap kata dan perbuatan kita adalah kesaksian tentang Kristus, kapanpun itu, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Ketika kita menyebut diri orang Kristen, ada nama Kristus dalam identitas diri kita. Itu berarti kita harus menjadi saksi Kristus. Kalau hidup orang Kristen tidak bersaksi tentang Kristus, jangan menjadi Kristen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, sebagai orang percaya, selain kita harus bersaksi akan Kristus, kita juga memperoleh jaminan yang dinyatakan Allah di dalam Kristus bagi hidup kita. Bahwa dalam iman kepada Kristus, kita beroleh keselamatan dan jalan masuk kepada Allah. Ini menggambarkan bahwa ada kedekatan orang percaya dengan Allah. Dan kedekatan tersebut bisa diibaratkan seperti kedekatan seorang bapak dengan anaknya. Seorang anak bisa kapan saja menghampiri ayahnya atau bapaknya. Seorang anak bisa mencurahkan segala isi hati dan keinginan kepada bapaknya. Bisa meminta sesuatu kepada bapaknya. Bisa memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada bapaknya. Artinya ada hubungan yang dekat sekali atau intim. Dan Tuhan Yesus juga menggambarkan hubungan ini dalam doa Bapa kami.
Bahkan ia juga menyebut Allah sebagai Bapanya. Dan kedekatan ini semata-mata hanya karena kasih karunia Allah, bukan karena kita mampu mendekati Allah. Kita tidak akan mampu karena kita berdosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih karunia Allah di dalam Kristus harus benar-benar kita syukuri dalam hidup kita. Dan jangan kita sia-siakan. Kita harus menyadari bahwa kita punya Allah yang bisa kita dekati dan hampiri kapan kita mau. Karena Allah kita adalah Allah yang imanen, yang mau selalu beserta dengan kita. Jadi tidak perlu perantara. Setiap kita mengalami pergumulan, kita bisa langsung datang kepada Allah. Mohon petunjuk, mohon pertolongan, dan mohon jalan keluar bagi setiap kesulitan-kesulitan kita. Bahkan memohon kekuatan dan penghiburannya. Kapan saja kita bisa datang kepadanya. Bahkan bisa bercakap-cakap, mencurahkan segala masalah dan kerinduan kita. Oleh karena itu yang Tuhan mau dari kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan setelah semua buntu dan kekuatan kita hampir habis karena masalah dan pergumulan kita baru datang kepada Tuhan. Tapi biarlah datang kepada Tuhan itu sebagai langkah awal kita. Baik ketika kita menghadapi masalah atau pergumulan, maupun ketika kita mengalami kebahagiaan dan keberhasilan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan duakan Tuhan, tapi jadikan Dia penasehat ajaib dalam seluruh kehidupan kita. Bahwa kita bisa menghampiri Allah kapan saja, tapi jangan jadikan Allah seperti lampu Aladin. Jika kita ada keinginan, jika kita mau, kita gosok-gosok, kita panggil-panggil, biar Allah memenuhi apa yang kita kehendaki. Artinya kalau kita butuh saja, ini keliru. Jangan pernah kita merasa bahwa Allah itu begitu jauh dengan kita. Allah tidak pernah jauh. Allah tetap dan selalu dekat dengan kita. Kitalah yang menjauh dari Allah. Karena kita lebih suka menuruti keinginan diri kita sendiri daripada kehendak Allah. Ego kita lebih kuat dari kehendak Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kasih karunia Tuhan Yesus dalam hidup kita terus kita sadari, agar kita selalu dimampukan untuk bersyukur dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Karena kasih-Nya
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini, di mana kami bersama-sama dengan keluarga boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus, bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan dan meneguhkan kami, mengingatkan dan menasihati kami. Biarlah Roh Kudus membimbing kami Tuhan, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami hayati dan kami berlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menerima kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk kami menjalani kehidupan ini dengan segala tantangan-tantangan yang ada. Mampukan kami Tuhan untuk terus bersaksi akan kasih Tuhan Yesus dalam hidup kami bagi orang lain, sehingga kehadiran kami menjadi berkat. Kehadiran kami menjadi saksi-saksi Tuhan bagi banyak orang. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur kalau kami memiliki Allah yang selalu mau hadir di dalam kehidupan kami, yang selalu mau menolong dan memampukan kami di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi. Biarlah dalam setiap perkara dalam hidup kami selalu mengandalkan Tuhan. Kami selalu mencari hadirat Tuhan. Biarlah kami tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kami sendiri. Tetapi biarlah kami selalu menyadari bahwa kami butuh Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada saat ini. Kami juga tetap mendoakan untuk pergumulan gereja-Mu Tuhan, terlebih di masa-masa pandemi. Biarlah gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi tetap bersaksi akan Engkau ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau adalah Allah dan Juru Selamat. Engkau Allah yang selalu peduli dan mengerti kehidupan kami, anak-anak-Mu. Engkau juga berkati GPIB di Indonesia dalam seluruh pelayanan dan pergumulannya. Engkau juga berkati secara khusus gereja-Mu, GPIB Baskara Surabaya. Biarlah Tuhan memberkati dalam seluruh pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang ada. Terlebih juga di masa-masa pandemi, biarlah Tuhan tetap terus menguatkan harap, iman, percaya kami kepadamu, untuk kami tetap terus semangat dalam bersekutu, melayani, dan bersaksi. Biarlah iman kami terus bertumbuh. Bapa di surga, Engkau juga memberkati seluruh presbiter yang ada. Engkau memberkati PHMJ dalam tugas tanggung jawab, dalam kehidupan pelayanan. Engkau juga berkati seluruh unit-unit misioner yang ada di jemaat-Mu. Bahkan kami juga berdoa untuk karyawan kantor, kostor. Kami juga berdoa untuk vikaris. Tuhan, biarlah kami semua mampu menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik. Dan juga bersama seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami tetap
saling bergandengan tangan, kami boleh bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan kehidupan pelayanan yang diberkati, persekutuan yang diberkati, sehingga kami dapat bersaksi bagi masyarakat di mana kami hadir, bahwa kami adalah gereja Tuhan yang senantiasa menghadirkan kasih dan damai sejahtera-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu saat ini, Tuhan. Biarlah Tuhan tetap terus memberkati apa yang menjadi pengharapan-pengharapan kami. Kami rindu bahwa kami terus bertumbuh dalam kasih persaudaraan yang kuat. Kami juga rindu bahwa apa yang kami lakukan dalam pelayanan kami bersama di gereja-Mu semata-mata hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan membesarkan diri kami masing-masing. Dan biarlah kami boleh hadir sebagai gereja Tuhan yang senantiasa menerapkan kasih Tuhan satu dengan yang lainnya. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pergumulan warga jemaat yang ada. Kami juga menyerahkan Tuhan, kami semua dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami dalam pelayanan dalam masyarakat, juga dalam usaha mata pencaharian, dalam pendidikan, dalam aktivitas dan kehidupan sehari-hari kami. Biarlah Tuhan campur tangan dan menolong. Tuhan memampukan kami dengan hikmat dan kuasa-Mu, agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, kami menjadi berkat, dan Tuhan juga memberkati pergumulan-pergumulan dalam hidup rumah tangga. Biarlah Tuhan campur tangan dan menolong. Pergumulan karena ekonomi, pergumulan lain yang kami rasakan dalam hidup ini apapun itu, Tuhan Engkau memberkati. Kami yakin dan percaya Engkau adalah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa secara khusus bagi mereka yang mengalami pergumulan karena sakit, karena kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan tetap terus memberkati. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan. Secara khusus kami juga berdoa untuk keluarga besar Basar. Tuhan tetap terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk mereka semua. Terlebih bagi Ibu Christine Basar, biarlah Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kasih kuasa-Mu, agar Ibu Christine boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga tetap mendoakan untuk Bapak Tommy Sujono, Tuhan tetap terus memberkati dalam proses kemoterapi dan radiasi yang masih dijalankan. Dan juga saudara-saudara kami yang sakit, yang kami tidak tahu, biarlah Tuhan melawat, Tuhan menilik kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami, Tuhan, yang sudah lanjut usia, yang mengalami kelemahan dan keterbatasan fisik. Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan kesehatan, terlebih kekuatan iman. Tuhan juga memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga di sektor-sektor. Dalam minggu ini kami mau berdoa secara khusus di sektor 1 untuk keluarga Edi Puspito, keluarga Bapak Joko Kusarianto Kansil. Di sektor 2 kami juga berdoa untuk keluarga Bernardinus Openg, keluarga Ronald Talakua Kolobunga. Tuhan Kau memberkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, memampukan dalam tugas tanggung jawab dalam kehidupan setiap hari, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan berkati. Tuhan Engkau juga memberkati pengharapan-pengharapan mereka, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan senantiasa campur tangan dan menolong. Tuhan memberikan apa yang baik yang mereka perlukan dan butuhkan. Kami juga mau berdoa
bersama-sama jemaat-Mu yang berhari ulang tahun. Dalam minggu berjalan ini, kami mau bersyukur bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Secara khusus, kami berdoa untuk Ibu Sunarti Basar, untuk Bapak Joko Kusharyanto, untuk Bapak Roberto Simanjuntak, untuk Ibu Agustina Lani Longdong Dendeng yang berhari ulang tahun minggu berjalan ini. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini yang bersyukur dan bersuka cita. Tuhan Kau berkati dengan kekuatan, kesehatan, dengan umur panjang. Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik, apa yang menjadi pengharapan-pengharapan mereka. Tuhan juga campur tangan dan menolong dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang mereka alami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan saudara-saudara kami yang bersyukur, yang bersuka cita karena ulang tahun. Tuhan juga memberkati bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, kami mau menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan jemaat-Mu hanya kepada Tuhan. Tuhan tetap terus memberkati, Tuhan tetap terus menyertai kami semua. Terlebih dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami semua kekuatan kesehatan, menjauhkan kami dari COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kemampuan untuk kami terus berhati-hati dan waspada. Kami boleh menjalani kehidupan ini dengan melakukan protokol-protokol kesehatan secara bertanggung jawab. Kami tetap yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan, bahwa virus COVID-19 ini akan berakhir. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan menjagai dan melindungi kami semua. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami mau pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Terlebih Tuhan memberikan kami kekuatan iman untuk kami terus dapat berharap dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami. Tuhan berkati dari Bapak Presiden sampai aparat-aparat di daerah-daerah, terlebih juga di dalam menangani kasus COVID-19. Engkau berikan hikmat agar kebijakan-kebijakan yang diambil dapat mensejahterakan kami, masyarakat. Dan Tuhan juga memampukan untuk pemerintah kami di dalam mengantisipasi, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan juga memberikan fasilitas-fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi para tenaga medis, tenaga kesehatan dan juga relawan-relawan yang bekerja di rumah sakit, secara khusus mereka yang menangani pasien COVID-19. Tuhan juga memberikan mereka hikmat, kemampuan, kekuatan, juga semangat agar mereka dapat bekerja dengan baik. Terlebih Tuhan juga melindungi mereka dengan kesehatan, keselamatan, dan juga melindungi keluarga mereka masing-masing. Mereka semua yang berjuang untuk sembuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang melakukan isolasi mandiri di rumah, Tuhan juga berkati agar mereka juga boleh dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengupayakan untuk menemukan vaksin dan obat bagi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan kemampuan agar mereka dapat bekerja dengan baik dan menemukan vaksin dan obat-obatan untuk COVID-19. Kiranya Tuhan campur tangan dan menolong. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi masyarakat yang terdampak COVID, dari kehidupan ekonomi mereka. Biarlah Tuhan juga campur tangan dan menolong. Tuhan juga memberkati usaha upaya yang dikerjakan. Dan Tuhan juga mau pakai kami, anak-anak Tuhan ini, untuk kami menjadi berkat bagi mereka. Tuhan juga memberkati sesama kami yang menderita, mereka yang
berada di pengungsian, mereka yang menderita karena tekanan ekonomi, mereka yang menderita karena bencana alam. Tuhan, segala bentuk penderitaan yang ada, kami pertaruhkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk pemeliharaan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga menyerahkan kehidupan kami di minggu yang baru dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, dan memampukan kami. Sehingga seluruh kehidupan kami hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah doa syukur kami, pengharapan, dan permohonan kami yang dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Pemazmur mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 84, bait 1 dan bait yang kedua setelah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya
untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kita selalu menjalani kehidupan ini dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan melalui firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang setia dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup yang kita jalani hari ini dan selama-lamanya. Ingin selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada temu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh, juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun terang berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh, juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, Tuhan Yesus, pegang tanganku. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.